Kita tidak tahu itu makhluk apa. Hentikan! Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa? Kumohon, mendekatlah. Ada apa? Apa kau mau berlayar denganku? Tentu saja. Kurasa begitu. Apa yang telah terjadi? Kau yang ceritakan. Bagaimana kau bisa berada di dalam es dan kenapa kau membeku? Aku tidak yakin. Apa? Kau tidak apa-apa? Hei, bangun teman. Kau tidak apa-apa ya? Makhluk apa itu? Ini apa? Banteng terbangku. Benar. Dan ini Katara, adik terbangku. Jangan khawatir, nanti juga hilang. Jadi, kalian tinggal di sini ya? Jangan jawab itu. Kau lihat cahaya dahsyat tadi? Dia mungkin mata-mata dari pasukan Laut Negara Api. Iya, aku yakin dia mata-mata pasukan Laut Api. Dan kau bisa melihat mata jahatnya itu, kan? Kakakku yang penakut ini namanya Saka. Kau belum menyebutkan namamu. Aku... Aku Eng. Hanya bersin saja, kau sampai terbang 10 kaki ke udara. Benarkah aku pernah lebih tinggi? Hah? Kau pengembara udara? Tentu saja. Sinar dahsyat, bintang terbang, pengembara udara. Kurasa aku mengalami kegilaan tengah malam. Aku mau pulang menenangkan pikiranku. Kalau kalian terjebak, apa dan aku bisa memberi tumpangan? Kami senang, terima kasih. Oh tidak, aku tidak mau naik monster tukang bersin itu. Jadi kau berharap ada monster lain yang akan datang untuk mengantarmu pulang? Itu juga sebelum kau mati kedinginan. Baiklah penerbang pemula, pegangan yang erat. Apa yip yip? Ayo apa? Yip yip! Wow, aku terkesan sekali. Apa hanya lelah? Setelah istirahat dia pasti bisa terbang ke angkasa. Lihat saja. Kenapa kau tersenyum seperti itu? Aku tersenyum ya? Tongkat ini akan jadi hadiah yang sangat bagus untuk ayahku. Aku yakin kau mengenal ayah kami. Dia dibesarkan oleh biksu. Bawa avatar ke ruang tahanan. Dan bawa ini ke kamarku. Hei, mau kau bawakan tongkat ini ke kamarnya untukku? Aku yakin kalian belum pernah melihat pengendali udara kan? Aku bisa mengalahkan kalian dengan tangan terikat. Diam.
Avatar melarikan diri! Apa kalian melihat tongkatku? Terima kasih. Tongkatku. Sepertinya aku meremehkanmu. Apa itu? Apa? Eng, tidak! Eng! Eng! Kau lihat yang dilakukannya tadi? Nah, itu baru namanya pengendali air. Eng! Kau tidak apa-apa kan? Hai Katara. Hai Sokka. Terima kasih mau datang. Aku tidak mau kalau kau menikmati kemenangan itu sendiri. Mereka adalah kehidupan masa lalumu, Eng. Wow, banyak sekali. Masa lalu? Katara, kau mempercayai hal itu? Itu benar. Saat Avatar meninggal, dia akan reinkarnasi ke dalam lingkaran berikutnya. Sudah. Siapa dia? Itu Avatar Roko. Avatar sebelum aku. Kau pengendali api? Pantas saja aku tidak mempercayaimu saat pertama bertemu. Tidak ada tulisannya. Bagaimana kau tahu namanya? Aku tidak yakin. Aku mengetahuinya begitu saja. Kau semakin aneh saja. Pengendali api, kalian yang berisik. Kau yang berisik. Pasti dia
tidak tahu apa yang akan mengenainya. Lemur! Makan malam? Jangan dengarkan dia, kau akan jadi peliharaanku. Tidak kalau aku berhasil mendapatkannya pertama kali. Lemur, kembali! Tunggu! Makanmu. Hei, itu tidak adil. Hei, kembali! Keluarlah, dia tidak akan mengganggumu lagi. Ayo. Oh, pengendali api. Mereka ke sini. Gyatso. Hai Eng, sudah kau dapatkan makan malamku? Eng, aku tidak serius dengan makan malam lemurmu, paham? Oh, astaga. Ayo Eng, semua akan membaik. Ayo kita pergi dari sini. Segera sampaikan pada Raja Api bahwa Avatar telah kembali. Eng, ayo hentikan itu. Au! Apa yang terjadi? Dia menemukan mayat pengendali api yang membunuh Gyatso. Tidak, ini pasti kekuatan Avatar. Dia pasti yang memicunya. Aku akan ke sana untuk menenangkannya. Sebaiknya cepat, sebelum dia menghancurkan seluruh pegunungan. Aku tahu kau marah. Aku juga tahu berat bagimu untuk kehilangan orang yang kau cintai. Aku melakukan hal yang sama saat kehilangan ibuku, Biksu, Gyatso, dan para pengendali udara lain mungkin sudah tiada. Tapi kau masih punya keluarga. Saka dan aku, kami juga keluargamu. Katara dan aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Janji. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Itu bukan salahmu. Kau benar. Kalau pengendali api pernah ke kuil ini, berarti pengendali udara lain telah ditemukan. Aku memang pengendali udara terakhir. Kemarin kita sudah berhenti. Bukankah seharusnya kita terus terbang sebelum berkemah? Dia benar. Kita tidak akan sampai di kutub utara pada musim semi. Tapi apa sudah lelah? Iya kan, teman? Ku bilang bukan begitu, teman. Iya, itu sangat meyakinkan. Aku tetap tidak akan berdebat dengan monster ajaib seberat 10 ton. Lihat. Karena itulah kita di sini. Ikan koi raksasa. Aku akan menaikinya. Katara, kau harus melihatnya ya. Dingin. Bagus sekali ya. Kau bergurau, ikan itu yang melakukannya semua. Apa? Jangan makan itu.
Oh, tidak. Ada sesuatu di air. Ada apa? Eng dalam bahaya. Pergi dari sana, Eng. Cepat kemari, Eng. Tadi itu apa? Entahlah. Saatnya melanjutkan perjalanan. Atau mungkin kita bisa berhenti sejenak. Kalian harus menjelaskan sesuatu. Kalau kalian tidak menjawab pertanyaan kami akan lemparkan kembali kalian ke laut bersama Unagi. Tunjukkan diri kalian, pengecut. Siapa kalian? Mana pria yang menangkap kami? Tidak ada pria di sini. Kami yang menangkap kalian. Sekarang katakan, siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di sini? Tunggu dulu, mana mungkin wanita yang menangkap kami? Sekelompok wanita, ha? Unagi akan makan enak malam ini. Jangan sakiti dia, dia bercanda. Kakakku ini memang sangat bodoh. Ini salahku. Maaf kami kemari dan mencoba menaiki koi raksasa. Bagaimana kami tahu kalian bukan mata-mata negara api? Kyoshi tidak terlibat perang sejauh ini dan kami ingin tetap begitu. Pulau ini namanya Kyoshi. Aku kenal Kyoshi. Bagaimana kau kenal dia? Avatar Kyoshi lahir di sini 400 tahun yang lalu dan dia sudah meninggal berabad-abad silam. Dasar pembual. Aku kenal karena aku adalah Avatar. Itu mustahil. Avatar terakhir adalah pengendali udara yang menghilang 100 tahun lalu. Itulah aku. Lemparkan penipu ini pada Unagi. Eng, gunakan jurus udaramu. Ini tidak bisa dipercaya. Wah, ternyata benar. Dia adalah Avatar. Sekarang coba lihat ini. Aku memilih kau. Pilihan yang salah. Kau pikir aku pria tua yang penakut? Padahal aku pengendali tanah terhebat yang pernah kau temui. Boleh aku pilih pria dengan kapak itu? Tidak ada pemilihan ulang dalam kerajaanku. Kau mungkin membutuhkan ini. Taktik pengendali udara biasa, menghindar dan bertahan. Kau harap Avatar tidak akan mudah diperkirakan. Kau tidak punya kejutan untukku? Cepat atau lambat, kau harus menyerang balik. Oh, kau harus kreatif dari itu. Apa ada yang membiarkan jendela terbuka di sini? Di sini agak dingin. Apakah kau terkena serangan flu? Bagaimana kau bisa menyerangku dari sana? Hah?
Bagus, Avatar. Kau bertarung penuh dengan semangat di dalam hatimu. Kau sudah melewati semua ujianku. Sekarang kau harus menjawab satu pertanyaan. Itu tidak adil. Katanya teman-temanku akan dibebaskan kalau aku sudah melewati ujian. Oh, apa gunanya ujian kalau kau tidak memahami apapun? Oh, ayolah. Jawab pertanyaanku ini dan aku akan membebaskan teman-temanmu. Siapa namaku ini? Dari tampang teman-temanmu, waktumu hanya beberapa menit. Bagaimana aku tahu namanya? Pikirkan soal tantangannya. Mungkin itu semacam teka-teki. Aku tahu. Oh ya? Dia pengendali tanah kan? Rocky. Kau tahu karena semua batu-batu itu. Kita terus berusaha, tapi itu jawaban cadangan. Baik, kembali ke semua tantangan tadi. Aku harus ambil kunci dari air terjun, menyelamatkan piaraannya, dan aku harus berduel. Lalu yang kau pahami? Ya, semuanya itu berbeda dengan apa yang kuharapkan. Maksudnya? Ya, semuanya tidak bersifat langsung. Untuk menyelesaikannya, aku harus berpikir berbeda dari biasa yang kulakukan. Aku tahu namanya. Aku sudah temukan jawaban pertanyaanmu seperti aku menyelesaikan tantanganmu. Seperti yang pernah kau bilang, aku harus buka otakku untuk semua kemungkinan. Bumi, kau sangat jenius. Waktu kita sedikit. Apa yang mesti kita perbuat? Coba aku tahu cara buat topan. Penjaganya pergi dan kita bisa mengambil kuncinya. Untuk apa mengambil kunci darinya? Aku cuma menyampaikan ide. Aku sudah berusaha membangkitkan semangat para pengendali tanah, tapi tidak berhasil. Seandainya ada cara untuk mereka menolong diri sendiri. Untuk itu mereka membutuhkan tanah atau beberapa batu. Sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Tapi semua tempat ini terbuat dari metal. Sama sekali tidak. Lihat asapnya. Mereka pasti membakar batu bara. Dengan kata lain, tanah. Sudah hampir subuh. Kita kehabisan waktu. Kau yakin ini akan berhasil? Itu harus. Benda ini mengingatkan aku pada tipuan kita saat di desa. Kita akan melakukan hal yang sama tapi dengan skala yang lebih besar. Ada celah besar di cerobong gunung batu bara itu. Dan semua sistemnya memiliki katup. Eng akan lepaskan semua katupnya kecuali satu. Kita akan melakukan pengiriman udara dan hanya ada satu tempat yang perlu kita tuju, di sini. Itu penyusupnya! Minggir! Aku peringatkan kalian! Katara, hentikan. Kau tidak akan bisa memenangkan ini. Dengarkan dia baik-baik, anak-anak. Selangkah lagi kau akan mati sekarat di tempat kau berdiri. Ini kesempatan kalian pengendali tanah. Ambil. Takdir kalian ada di tangan kalian sendiri. Anak bodoh, apakah menurutmu kata-kata penggugah semangat itu akan mengubah pikiran mereka? Lihat wajah orang-orang kosong tak berdaya itu. Semangat mereka sudah redup sejak lama. Oh, tapi kau masih mempercayai mereka. Manis sekali. Mereka hanya membuang-buang energimu, nak. Kau bodoh. Oh. Jangan beri ampun. Demi kerajaan tanah serang.
Jangan! Aku mohon, aku tidak bisa berenang. Jangan khawatir, aku dengar batu bara bisa mengapung. Tenanglah, Apa. Aku yakin mereka dalam perjalanan pulang. Bahkan mereka akan membawakanku buah pinus untuk bibit. Apa yang harus kulakukan? Avatar Roku, bagaimana aku bisa bicara denganmu? Saka? Itu jelas bukan Saka. Apa? Aku tidak bisa mengendalikan udara di dunia arwah. Kau tidak tahu di mana Saka, kan? Kau hewan pemandu Avatar Roku. Seperti apa bagiku? Aku harus selamatkan teman-temanku. Apakah ada cara untuk bicara dengan Roku? Aku akan segera kembali. Bawa aku ke Roku. Hei, apa yang kau lakukan? Aku tidak mengerti. Ini kan hanya patung Roku. Apa itu yang ingin dibicarakan Roku padaku? Sebuah komet. Kapan aku bisa bicara dengannya? Itu kalender. Cahaya itu mengenai Roku saat masa titik balik matahari. Jadi saat itu aku baru bisa bicara dengannya. Tapi aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku harus selamatkan Saka sekarang. Wow. Mana Saka? Aku tidak tahu. Kau adalah arwah hutan ini. Sekarang aku mengerti. Ternyata kau kesal karena rumahmu telah terbakar. Saat kulihat hutan terbakar, aku juga kesal dan sedih. Tapi temanku memberikan harapan kalau hutan akan tumbuh kembali.
apa yang terjadi. Kau terjebak di dunia arwah selama 24 jam. Rasanya bagaimana? Sepertinya aku harus ke WC. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Aku harus berbuat apa? Yang ku tahu hanya mengendalikan udara. Avatar Roku, ayolah bicara denganku. Senang bisa bertemu denganmu, Eng. Kenapa lama sekali? Ada hal penting yang harus kusampaikan padamu, Eng. Karena itulah, saat kau berada di dunia arwah, kukirim nagaku untuk mencarimu. Apa ini soal penampakan? Soal komet itu? Iya. Artinya apa? 100 tahun silam, Raja Api menggunakan komet untuk memulai peperangan. Dia dan para pengendali api lainnya sangat mengagumi kekuatan itu dan menggunakannya untuk menyerang negara lain. Jadi komet membuat mereka makin kuat? Ya, lebih kuat dari yang kau bayangkan. Itu terjadi 100 tahun yang lalu. Apa kaitannya komet dengan perang sekarang? Komet itu akan berubah wujud di penghujung musim panas ini. Dan Raja Api Uzai akan menggunakan kekuatan itu untuk mengakhiri perang selamanya. Jika dia berhasil, bahkan avatar sekalipun tidak akan bisa mengembalikan keseimbangan bagi dunia. Eng, kau harus kalahkan Raja Api sebelum komet itu tiba. Tapi aku belum sempurna mempelajari ilmu mengendalikan air, begitu juga dengan tanah dan api. Mempelajari semua jurus keempat elemen itu harus disiplin. Jika ingin dunia selamat, kau harus melakukannya sebelum musim panas berakhir. Begitu pintunya terbuka, lepaskan semua kekuatan api kalian. Bagaimana Eng bisa selamat dari ini? Bagaimana kita bisa selamat dari ini? Bagaimana kalau aku tidak bisa menyeimbangkan seluruh elemen pada waktunya? Aku tahu kau bisa melakukannya, karena kau pernah melakukannya. Masa titik balik matahari sudah berakhir. Kita harus jalan secara terpisah. Sekarang. Tapi aku tidak bisa kembali ke kuil. Kalau aku ada pertanyaan, bagaimana aku bicara denganmu? Aku adalah kekuatan dirimu. Jika kau ingin bicara denganku lagi, kau akan tahu caranya. Bahaya besar menantimu di kuil. Aku bisa membantumu menghadapi ancaman itu, tapi hanya jika kau sudah siap. Aku siap. Avatar Roku? Avatar Roku akan menghancurkan kuil ini. Ayo, kita harus pergi. Kita harus pergi dengan Eng. Kami sudah memegangmu. Terima kasih. Mana Sayu? Entahlah. Bisakah kau duduk? Kalau kita menabrak awan, kau bisa jatuh. Sebenarnya apa yang membuatmu gundah? Perkataan Avatar Roku. Aku harus menguasai keempat elemen sebelum komet itu datang. Coba kita lihat. Kau bisa menguasai pengendali udara dalam waktu 112 tahun.
Aku yakin kau bisa menguasai 3 jurus pengendali lainnya musim panas mendatang. Aku belum menguasai pengendalian air, padahal kita masih sangat jauh dari kutub utara. Apa yang harus kulakukan? Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Kalau kau mau, aku bisa mengajarimu sebagian jurus yang ku bisa. Kau mau? Hanya saja kita harus menemukan sumber air yang bagus. Mungkin nanti kita bisa menemukan air terjun. Air terjun yang bagus. Hei, jangan mulai tanpa aku, teman. Ingat alasan kita kemari. Oh iya, saatnya berlatih pengendalian air. Hebat, apa yang harus berbuat? Kau bisa bersihkan kotoran dari kuku apa? Jadi, saat kalian bersenang-senang di air, aku harus membersihkan lumpur dari kaki banteng raksasa itu. Lumpur dan serangga. Baiklah. Iya, jangan terlalu senang. Nanti kau yang harus membersihkan aku. Ini gerakan dasar, tapi perlu sebulan bagiku untuk menguasainya. Jadi jangan frustasi kalau kau tidak bisa menguasainya. Dorong dan tarik air seperti ini. Kuncinya adalah temukan gerakan tangan yang benar. Seperti ini? Itu hampir benar. Kalau terus berlatih, aku yakin kau bisa. Hei, aku sudah bisa. Wow, kau bisa menguasainya dalam waktu singkat. Perlu 2 bulan bagiku untuk menguasai itu. Iya, kau kan temukan jurus itu sendiri. Aku beruntung punya guru yang hebat. Terima kasih. Lalu selanjutnya apa? Ini jurus yang paling sulit. Aku menyebutnya memecah air. Lebih sulit dari kelihatannya, jadi jangan kecewa. Bagus sekali, tapi sebenarnya ada gerakan yang tidak penting. Maaf, jangan berhenti sekarang. Ayo lanjutkan lagi. Aku juga menemukan jurus yang lain, tapi itu sangat sulit. Aku bahkan belum bisa menguasainya. Idenya adalah untuk menciptakan gelombang raksasa yang dahsyat. Jadi seperti ini. Aku harus pertahankan jurus itu. Apalagi yang kau punya? Untuk hari ini latihan sudah cukup. Ya benar, karena kau telah membuat persediaan kita terdorong ke sungai. Maaf. Aku yakin kita masih bisa gantikan semua barang itu. Hidupku sudah sulit dan kau hanya seorang pengembara udara. Apa yang mereka lakukan? Hei, itu gentong merah yang mereka dapat dari negara api. Kenapa mereka memerlukan bubuk mesiu? Karena Jet akan menghancurkan bendungannya. Apa? Tidak, itu akan menghancurkan kota. Jet tidak mungkin melakukannya. Aku harus menghentikannya. Jet tidak mungkin melakukannya. Aku akan melakukannya. Jet, kenapa? Katara, kau pasti melakukannya kalau kau berpikir. Pikirkan apa yang dilakukan negara api pada ibumu. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi pada siapapun. Ini bukan jawabannya, Jet. Aku ingin kau memahamiku, Katara. Aku pikir kakakmu akan mengerti, tapi... Mana Saka? Katara. Aku harus ke bendungan. Kau tidak akan kemana-mana tanpa peluncur terbangmu. Aku tidak akan melawanmu, Jet. Kau harus, jika kau ingin ambil kembali peluncur terbangmu.
Kenapa, Jet? Aku tidak percaya aku bisa mempercayaimu. Kau berbohong padaku. Kau gila dan aku mempercayaimu. Apa yang kau lakukan? Kau terlambat. Tidak. Saka masih di sana. Dia harapan kita satu-satunya. Ayo, Saka. Maaf aku sudah meragukanmu. Aku mohon. Tidak. Saka tidak berhasil tepat waktu. Semua orang-orang itu. Jet, kau monster! Ini kemenangan Katara. Ingat itu. Negara api akan pergi dan lembah ini akan aman. Akan aman, tapi tanpa kau. Saka? Aku sudah memperingatkan para penduduk desa soal rencanamu. Tepat waktu. Apa? Awalnya mereka tidak mempercayaiku. Pasukan negara api mengira aku mata-mata. Tapi seorang pria tua membantuku. Pria tua yang kau serang itu. Dia memaksa mereka untuk mempercayaiku. Dan kami berhasil mengeluarkan penduduk. Ini bagus. Saka, kau bodoh. Kita bisa bebaskan lembah ini. Siapa yang akan bebas? Semua orang akan mati. Kau pengkhianat. Bukan, Jet. Kaulah yang berkhianat ketika tidak bisa melindungi warga yang tidak berdosa. Katara, aku mohon. Bantu aku. Selamat tinggal, Jet. Apa? Yip, yip. Kukira kau ke bendungan. Kau malah pergi ke kota. Biar ku tebak. Instingmu kan yang memberitahu? Hei, kadang itu benar. Saka, kau tahu kan kita salah jalan? Dan terkadang instingku memang salah. Mohon perhatiannya. Begitu kita keluar dari sini, kita langsung makan lalu kita berpisah. Tapi sekarang kita sama-sama memikirkan cara keluar dari sini. Mungkin Zhang bisa memanjat tebing ini dengan kuku mereka yang panjang dan menjijikan itu. Oh, maaf aku lupa memberitahumu, Ganjin, bahwa tidak punya kuku adalah kejahatan yang dapat dihukum selama 20 tahun. Dasar pencuri busuk. Dasar orang tua yang sombong. Sudah cukup! Aku kan sudah bilang, saling memaki itu tidak akan memecahkan masalah. Tapi lakukan sesuatu. Mungkin Avatar benar. Ya, benar sekali. Saling memaki tidak akan menyelesaikan masalah kita. Tindakan akan menyelesaikan. Sampai mati dan biarkan ini mengakhiri persaingan kita. Dengar ya, aku tarik kembali ucapanku. Caci maki jauh lebih baik. Apa itu makanan? Ada yang menyelundupkan makanan ke sini. Aku tidak percaya. Kalian membahayakan jiwa kami karena kalian tidak bisa pergi tanpa makanan dalam satu hari pun. Kalian mengerikan. Lapar sekali. Apa itu? Kue puding? Ya ampun, banyak sekali binatang itu. Kita hampir tidak ada yang selamat. Mereka mendatangiku. Mereka sudah mencicipiku. Kini mendatangiku lagi. Saka, tunggu. Aku tidak peduli dengan pertarungan bodoh ini. Yang penting kita bisa keluar dengan selamat. Aku juga. Aku memihak karena mereka memberiku makanan.
berhasil. Aku tak pernah mengira Ganjin punya tangan sekotor itu. Aku pun tak mengira Zhang dapat diandalkan dalam hal mencuri. Kelihatannya kita tidak punya perbedaan ya. Aku tidak pernah lupa saat guru memberitahuku aku seorang avatar. Saat itu aku sedang bermain di luar dinding bagian selatan. Aku sedang mengajarkan anak-anak. Mula-mula kau bentuk dulu bolanya, lalu kau dapatkan kecepatannya. Yeay! Wuhuu! Wuh! Yeay! Baiklah, ini dia. Cepat naik. Kau harus seimbang saat di atas. Aduh, sulit sekali. Dari mana kau dapatkan ilmu itu? Aku mengarangnya. Wow! Eng, kemarilah. Kami harus bicara denganmu. Kalian tahu dari mana itu aku? Suatu hari kami diberitahu bahwa kau adalah seorang avatar. Kau ingat ini? Itu mainanku ketika aku masih kecil. Di antara ratusan mainan, kau memilih yang itu. Mainan yang kau pilih adalah 4 benda peninggalan bersejarahnya Avatar. Dulu benda-benda ini milik Avatar. Kehidupanmu di masa lalu. Aku memilih karena memang bagus. Kau pilih karena kau mengenal benda-benda itu. Seharusnya kami memberitahu identitasmu nanti setelah kau berusia 16 tahun. Tapi ada tanda-tanda kekacauan di sana. Kumpulan awan hitam. Aku khawatir sebentar lagi pecah perang Avatar muda. Kami membutuhkanmu, Eng. Kau kecewa saat mengetahui bahwa kau seorang avatar? Bukannya kau malah gembira? Ya, aku tidak tahu harus bagaimana. Yang aku tahu setelah aku temukan jawabannya, semuanya berubah. Hei, bagus. Kalian sudah mencobanya ya? Tidak cuma itu. Kami membuat permainan yang dapat kau mainkan dengan sepeda itu. Hebat. Ada apa? Sekarang kau seorang avatar. Ini akan menguntungkan bagi tim yang kau pilih sebagai timmu. Aku masih seperti yang dulu, tidak berubah. Jadi bagaimana? Aku boleh main? Kalau kau bisa berlaku adil. Oh, ya sudah. Maaf, Eng. Nah, sekarang siapa yang harus mendapat Jinju dalam tim kalian? Taktik yang menarik, anak muda. Apa maksudmu? Hei! Kau main bersamanya? Avatar harus latihan. Eng sudah cukup latihan hari ini. Waktunya singkat. Kemarilah. Aku harus mengetesmu dalam teknik yang lebih tinggi. Tidak, selama aku menjadi pengawalnya, aku yang akan memutuskan kapan waktu dia berlatih dan kapan dia boleh mendapat tendangan Paisu. Ketika aku merasa lebih baik, sesuatu yang buruk terjadi. Eng butuh kebebasan dan kesenangan. Dia harus tumbuh sebagaimana anak biasa lainnya. Kau tidak bisa melindunginya dari takdir yang telah ditetapkan. Kyatsu, aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi rasa kasihmu pada anak itu mempengaruhi keputusanmu. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya, itu saja. Tapi yang terpenting adalah yang terbaik untuk dunia. Kau dan Eng harus dipisahkan. Avatar akan dikirim jauh ke kuil timur angkasa untuk menyelesaikan latihannya. Mereka merebut semua orang yang kukenal dan kusayangi. Panas. Maaf, aku marah sekali. Sudah sepantasnya kau marah setelah mereka memisahkanmu seperti itu? Sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu. Aku takut dan kebingungan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Eng, aku tidak ingin mereka memisahkan kita. Eng?
aku tidak pernah bertemu dengan Gyatso lagi. Avatar melarikan diri. Tutup semua gerbang secepatnya. Jangan jauh-jauh dariku. Ambil ini. Lompat ke belakangku. Berikan yang lain. Tahan tembakan kalian. Avatar harus ditangkap hidup-hidup. Buka pagarnya. Laksamana, apa yang kau lakukan? Biarkan mereka keluar. Sekarang. Kenapa kau biarkan mereka pergi? Situasi seperti ini membutuhkan ketepatan. Tembakanmu mengenainya. Habisi pencuri itu. Akan kukirim dia ke Dewa Api bersama-sama dengan Avatar. Cepat kepung Avatar! Kau tahu bagian terburuk dilahirkan lebih dari 100 tahun? Yaitu kehilangan teman-teman sepermainanku. Sebelum perang dimulai, biasanya aku menjumpai Kuzon temanku. Kami berdua selalu mengalami banyak hal bersama. Dia salah satu sahabatku.
Dan dia berasal dari negara api, seperti kau. Kalau sebelumnya kita saling mengenal, apa kita bisa jadi teman juga? Tolong dengarkan kami. Kita semua dalam bahaya. Kita harus keluar dari sini. Kita tidak bisa bergantung pada ramalan Bibi Wu. Kau harus percaya pada diri kalian sendiri. Lihat, apa peramal kalian bisa jelaskan itu? Apakah ilmu pengetahuan bisa menjelaskan tentang hujan? Iya, tentu bisa. Mereka tidak mau dengar. Tapi mereka pasti mau dengar Bibi Wu. Aku tahu itu masalahnya. Itu akan jadi pemecahan masalahnya. Kita akan merubah takdir dengan tangan kita sendiri. Pertama, kita harus meminjam buku awan Bibi Wu. Shh, tidak boleh ada yang mendengar. Aku tidak melihatmu di sana. Kau tidak menyukaiku, kan? Tentu saja aku suka. Tapi tidak seperti aku menyukaimu. Kurasa tidak. Tidak apa-apa. Cuma sulit sekali jika kau menyukai seseorang, tapi orang itu tidak mengetahuinya. Aku tahu maksudmu. Gadis itu cantik ya? Gadis air itu. Aku tahu kenapa kau menyukainya. Dia manis, seorang pengembara dan rambutnya begitu mudah diatur. Jangan khawatir, kau akan menemukan pria baik yang benar-benar menyukaimu. Aku yakin. Terima kasih. Tunggu, kau mau ini kan? Dari mana kau tahu? Selama ini aku memata-mataimu. Oh, terima kasih. Kau baik sekali. Awan terbuat dari air dan udara, jadi kau dan aku bisa membentuk awan itu sesuka hati kita. Aku menemukannya, lambang bencana gunung berapi. Bibi Wu, lihat. Ada yang terjadi dengan awannya. Aneh sekali. Seharusnya... ya Tuhan. Kita bisa selamatkan desa kalau kita bergerak cepat. Saka punya rencana. Lava akan menuruni bukit ke tempat ini. Jika kita bisa menggali saluran yang cukup dalam, kita bisa mengalihkannya ke sungai. Kalau ada yang punya kekuatan tanah, ikut aku. Akulah orangnya. Aku bukan. Yang lain cepat ambil cangkul kalian. Ayo, kita harus cepat. Iya, ayo cepat. Ayo. Ya ampun,
Kadang aku lupa betapa kuatnya anak itu. Hei, tadi kau bilang apa? Tidak ada, hanya Eng memang benar-benar kuat. Menurutku juga begitu. Apa yang dilakukannya? Dia hanya berputar-putar. Berdiri! Ayo, bangun! Aku sudah bisa merasakan. Ah. Kau punya sesuatu yang kuinginkan. Monster itu menggunakan hidungnya. Ada yang bisa kita gunakan? Parfum. Lebarkan kuda-kudamu. Lebih lebar. Tekuk lututmu. Sekarang konsentrasi. Bagus, bagus. Tunggu, terus apa lagi? Diam. Bicara bukanlah konsentrasi. Lihat temanmu, apa dia bicara. Bahkan rusa tua di sana juga konsentrasi dengan yang dilakukannya. Hei! Tapi apa yang kupelajari? Rasakan panasnya matahari. Dia merupakan sumber api. Dia punya keseimbangan dengan alam. Mengerti kau? Lalu kapan aku bisa membuat api? Konsentrasi!
kita cukup bagus untuk bisa membuat semburan api? Tidak ada api. Apa? Kekuatan pengendalian api datang dari nafasmu. Itu sebabnya kau harus ahli mengendalikan nafasmu. Kau membawaku kemari untuk bernafas. Siapkan kuda-kudamu. Lebih lebar. Kau kan tidak melihatku. Lebih lebar. Sekarang hiruplah lewat hidung dan keluarkan lewat mulutmu. Tanpa bicara. Bagus. Teruskan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak menyuruhmu berhenti. Aku sudah bernafas berjam-jam. Kau ingin berhenti bernafas? Aku ingin kau berhenti membuang waktuku. Aku sudah tahu cara bernafas dan merasakan matahari. Aku ingin tahu cara menembak dengan api dari jariku. Aku sudah merasa kau tidak punya keinginan untuk menuangkan kemampuanmu. Ini berkaitan dengan kekuatan api. Bagaimana dia dapat menghancurkan dan menyapu habis semua yang ada di depannya. Api adalah hal yang mengerikan untuk ditantang. Sifatnya selalu menghabiskan dan menghancurkan apapun yang ada di sekelilingnya. Pelajari dengan benar, atau akan berisiko menghancurkan dirimu dan semua yang kau cintai. Aku sudah pikirkan apa yang kau katakan. Akan kucoba lebih sabar lagi. Kita akan berlatih dengan api sekarang. Oh yeah! Maksudku, ayo kita mulai. Konsentrasi pada apinya. Aku ingin kau simpan ini untuk mencarikan hubungannya selama yang kau bisa. Guru, ada masalah serius. Ada apa? Konsentrasi pada daunnya. Ini adalah perintah terburuk dalam pelajaran pengendalian api. Dia tinggalkan aku berjam-jam untuk konsentrasi bernafas. Aku yakin alasannya bagus. Tapi aku kan sudah siap melakukannya. Aku berhasil membuat api. Eng, itu bagus. Tapi kau harus pelan-pelan. Hati-hati. Itu baru pengendalian api. Eng, kau akan melukai dirimu. Aku ingin tahu cara akrobatik melakukannya. Katara, maafkan aku. Katara, ada apa? Apa yang kau lakukan? Ini kecelakaan. Aku hanya... Katara, maafkan. Sudah aku bilang jangan main-main dengan ini. Lihat yang kau lakukan. Kau membakar adikku. Hei teman-teman, lihat. Mereka benar-benar penjelajah udara. Tidak, bukan mereka. Apa maksudmu tidak? Mereka terbang? Berbohong mungkin, tapi bukan terbang. Lihat saja dari cara mereka bergerak. Mereka bukan pengendali udara, tidak punya semangat. Entahlah, Eng. Anak itu terlihat sangat bersemangat. Lebih baik kita mendarat sebelum mereka menemukan kita. Ayo, tunjukkan gaya gunung apimu. Hei, kau cukup bagus. Ya, aku tahu. Lebih baik daripada cuma meluncur saja.
Aku rasa aku tidak bisa melakukannya, tapi ini bagus. Apa pendapatmu? Lumayan. Hei, kau penjelajah udara yang asli. Kau ini pasti Avatar. Luar biasa, aku mendengar banyak hal tentangmu. Terima kasih. Wow, peluncur ini benar-benar bagus. Kalau kau bilang ini bagus, tunggu sampai kau lihat karya ayahku yang lainnya. Iya, ayahku adalah orang di balik semua ini. Semua digerakkan oleh udara panas, bahkan memompa udara panas keluar untuk peluncur. Tempat ini tidak bisa dipercaya. Iya, hebat sekali bukan? Tidak, hanya tidak bisa dipercaya. Dulu Eng pernah datang kemari. Aku rasa dia agak terkejut karena banyak yang berbeda. Jadi lebih baik. Harusnya ini jadi sejarah rakyatku. Aku yakin beberapa bagian kuil masih sama. Senang sekali masih ada sebagian kuil yang tidak berubah. Apa yang kalian lakukan? Belum cukupkah kalian dekat-dekat dengan konstruksi bangunan? Kita harus membuat rumah mandi. Kau tahu yang kau lakukan? Kau menghancurkan bangunan suci. Hanya untuk rumah mandi bodohmu itu. Ya, orang-orang di sini sudah mulai bau. Seluruh tempat ini bau. Aku menunggu ini seumur hidupku. Akhirnya aku bisa belajar pada guru pengendali air. Selamat pagi, guru Paku. Oh, cepatlah. Aku sudah tidak bisa berkonsentrasi lagi. Ini temanku, Katara, yang kuceritakan kemarin. Maaf, kupikir ada kesalahpahaman di sini. Kau tidak bilang kalau temanmu itu seorang gadis. Di suku kami, wanita dilarang mempelajari pengendali air. Apa maksudmu tidak bisa mengajari aku? Aku melintasi dunia bukan untuk mendengarmu mengatakan tidak. Tidak. Di sukumu pasti ada wanita yang menjadi pengendali air. Di sini wanita mempelajari pengendali air untuk pengobatan. Aku yakin dengan senang hati dia mau mengajarkanmu, apalagi dengan tingkahmu itu. Aku tidak mau menyembuhkan, aku mau berkelahi. Aku bisa lihat itu, tapi suku kami mempunyai kebiasaan, peraturan. Peraturan kalian payah. Iya, kau tidak adil. Kalau kau tidak menerima Katara, maka... Maka apa? Aku tidak mau belajar darimu. Selamat bersenang-senang. Aku yakin kau akan mendapat pekerjaan yang bagus. Tunggu, Eng tidak bermaksud begitu. Kau tidak bisa melakukan ini karena aku. Kau harus belajar dari guru Paku. Walaupun dia menyebalkan. Berarti kita sudah bisa mulai. Kau hanya memutar-mutar air, tapi kau tidak merasakan gerakannya. Aku sedang mencobanya. Mungkin gerakan itu terlalu sulit untukmu. Bagaimana kalau kita coba yang mudah? Bagaimana kencannya? Separah itu. Kalau saja bukan Putri Yue, aku tidak mengerti wanita. Sesaat dia ingin berdua, sesaat kemudian dia menyuruhku pergi. Bagaimana pengendali apimu?
Guru Paku tidak menginginkan aku menjadi muridnya. Mengapa kau tidak mengajarinya, Eng? Kenapa tidak terpikirkan olehku? Kau ajarkan aku gerakan yang kau pelajari dari Guru Paku. Dengan begitu kau akan ada teman berlatih dan aku bisa belajar ilmu pengendalian air. Semua senang. Aku tidak senang. Kau memang tidak pernah senang. Ayo, Eng. Tuan Paku mengajarkan gerakan ini adalah tentang tenggelam dan melayang. Aku bisa. Itu luar biasa. Itu bukan aku. Aku hanya mengajarkan Katara beberapa jurus. Kau tidak menghormati aku, ajaranku dan seluruh kebudayaanku. Maafkan aku. Kau tidak diterima lagi sebagai muridku. Kau ingin aku berbuat apa? Memaksa Guru Paku untuk menerima Eng kembali sebagai muridnya? Iya, aku mohon. Aku rasa kau akan mengubah pikirannya jika kau membuang kesombonganmu itu dan meminta maaf padanya. Baiklah. Aku menunggu, gadis kecil. Tidak. Aku tidak akan meminta maaf pada orang tua jahat sepertimu. Katara, kalau kau ingin melawanku, aku ada di luar. Aku rasa dia cuma bercanda. Iya, mungkin. Kami merindukan mereka yang bertarung dan tidak terkubur. Ini benar-benar menyedihkan. Saat mereka menyerang rakyatku, aku tidak ada di sana. Akan kutebus dengan pertarungan. Berangkat! Katara! Biar ku urus mulai dari sini. Aha! Terima kasih, kawan. Mereka pasti bercanda. Mereka berhenti menembak. Eng! Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa.
Apa yang terjadi? Yang kalian lihat belum semuanya. Mereka banyak sekali. Dan aku tidak bisa melawan mereka. Tapi kau harus bisa. Kau avatar. Aku hanya anak kecil. Tidak ada harapan lagi sekarang. Semua sudah berakhir. Tidak, belum berakhir. Selamat tinggal, Saka. Aku akan selalu bersamamu. Tidak mungkin. Pegang tanganku! Aku putuskan untuk pergi ke Kutub Selatan. Penyembuh dan pengendali air yang lain akan bergabung. Sudah saatnya kita membangun ulang sistem kita. Bagaimana dengan Eng? Dia masih harus belajar mengendalikan air. Baiklah, kalau begitu dia harus mulai memanggilmu Guru Katara. Kau juga, Momo? Kemarilah.